Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berbagai kenikmatan yang kita rasakan, namun yang namanya nikmat iman tidak semua orang dapatkan. Berbahagialah kita siang hari ini terpanggil menunaikan ibadah Jumat karena iman. Oleh karena itu mari kita mantapkan iman kita sebagai dasar pedoman dalam hidup dan kehidupan. Insya Allah dengan iman kita akan merasa nyaman. Dengan iman masyarakat akan jadi tentram. Dan dengan iman negara akan jadi aman. Jemaah yang dimuliakan Allah, mengawali bulan Rabiul Awal, kita tahu merupakan bulan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Di berbagai daerah, masjid dan dimanapun berada saat bulan ini adalah merupakan bulan dakwah, yaitu mendakwahkan bagaimana mengkaji ulang sejarah hidup Nabi Muhammad sebagai satu panutan tauladan buat kita. Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh dalam diri pribadi Rasulullah itu adalah contoh teladan yang baik bagi mereka yang mengingat Allah dan hari akhir, mengingat sebanyak-banyaknya. Artinya kita untuk terus merenung, mempelajari, mengkaji ulang sosok Rasulullah Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, mengingatnya bahkan bila perlu mengamalkan segala titahnya, perintahnya. Itulah realisasi zakarullah, mengingat Allah, mengingat Rasulnya, melaksanakan perintahnya hingga akhir. Tidak ada kesempatan hari-hari untuk melakukan keniscayaan, kemaksiatan, kedurhakaan, kezaliman, melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa. Disinilah satu keluar biasaan pada diri pribadi Rasulullah telah Allah tetapkan untuk disuri tauladani oleh kita, untuk dicontoh. Karena beliau merupakan sosok tauladan manusia panutan dari berbagai macam talenta, berbagai macam kompetensi yang dimiliki oleh beliau. Silakan kalau bagi yang menekuni bidang ekonomi, bagaimana ekonomi yang digunakan oleh Rasulullah untuk membangun ekonomi dari mulai muda sampai menikah, sampai terus sampai jadi nabi, merupakan sosok pemuda yang giat berbisnis
sehingga sukses sampai melamar Siti Khadijah dengan 2 kilogram emas, dengan puluhan ekor unta, luar biasa. Ya. Sosok memimpin umat, contoh pemimpin yang luar biasa. Sosok manusia pendidik, mendidik semua umatnya, sahabat-sahabatnya menjadi cerdas. Sosok manusia yang pandai strategi perang. Bagi yang suka barangkali pertahanan negara, TNI, silakan belajar bagaimana strategi perang Rasulullah. Banyak keteladanan di berbagai macam, sehingga layak untuk kita silakan menekuni apa yang kita tekuni sekarang di bidang apapun. Rasulullah ada contohnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, manusia yang dipilih oleh Allah, Rasulullah ini merupakan satu hal yang oleh kita harus terus menggema di dalam dada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Karena beliau dipilih merupakan pilihan yang luar biasa. Bukan sekedar memilih, senang, jadilah pemimpin sebagai nabi. Tapi dari mulai kecil, sosok bobot, bibit, dan bebet. Beliau adalah anak dari Abdullah dan Aminah. Dari namanya saja Abdullah, hamba Allah. Aminah, orang yang dapat dipercaya. Sehingga sampai kecil dipelihara sama paman, sama kakeknya, sama pamannya, dan seterusnya. Teman-teman sepermainannya suka. Siapapun suka dan mengeluh-elukan karena kejujurannya. Tidak pernah bohong. Hari-hari nggak pernah bohong. Kalau ada orang kadang-kadang bohong, kadang-kadang tidak. Kadang sering banyak bohongnya. Kenapa zaman sekarang orang yang suka bohong disukai? Nah, ini aneh. Justru Nabi Muhammad dulu disukai oleh masyarakatnya karena kejujurannya. Sehingga kalau ini dijadikan satu contoh memilih pemimpin, kejujuran. Latar belakang keluarganya, kemampuannya, fatonah, cerdas, tabligh, mampu berdebat, menyampaikan pendapat. Jangan pemimpin yang nggak bisa ngomong, ngomongnya didikte, dibisiki, baru bisa ngomong. Tapi kenapa yang model begitu dipilih kok? Ada apa ini? Nah, oleh karena itu, ke depan ketika kita memilih pemimpin yang berkualitas, kejujurannya, amanah, tabligh, bisa berdebat, berdiskusi, menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan, cerdas, petona, amanah, luar biasa. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, tatkala di zaman Orde Baru, Pak Soeharto awal-awal memimpin, karena ruksaknya negeri ini di zaman sebelumnya, maka memiliki strategi bagaimana wanti-wanti memilih pemimpin jangan sampai tercemar oleh paham-paham luar, liberalis atau komunis. Maka ada indikasi setiap yang mau menjadi anggota DPR, aparatur negara, TNI, dan sebagainya, harus ada litsus, penelitian khusus, cek and recheck lingkungannya. Apakah dididik oleh lingkungan yang tidak benar, lingkungan garis keras, atau lingkungan bagaimana dan sebagainya, atau lingkungan dari paham-paham yang terlarang, hingga sampai perjalanan Orde Baru, aparat, birokrasi, dan sebagainya bebas dari orang-orang yang terindikasi komunis. Selektif
Tidak sembarangan. Luar biasa, entah dari mana siapa yang mengajari dan siapa yang memberitahu. Sehebat itu bagaimana mengamankan negara dari pengaruh-pengaruh asing, pengaruh-pengaruh demokrasi atau doktrin-doktrin yang justru yang tidak sesuai dengan Pancasila saat itu. Luar biasa. Ya. Sehingga jangan sampai seperti sebelumnya. TNI disusupi, DPR disusupi, bupati, lurah, wali kota. Ada terindikasi tokoh komunis memimpin. Sehingga dia berupaya ingin mendirikan negara komunis, ya, tapi gagal. Nah, setelah reformasi, jamaah yang dimuliakan Allah, akhirnya demi menegakkan HAM dan sebagainya, jangan sampai ada yang terindikasi tidak dilayani dan tidak diberikan kesempatan untuk bekerja, untuk melaksanakan hak-haknya sebagai manusia. Kemudian bebaslah. Akhirnya karena kebebasan tidak teliti, banyak juga paham-paham doktrin-doktrin barat, doktrin-doktrin liberal masuk, doktrin komunis juga masuk. Akhirnya negeri kita sekarang seperti ini adanya. Konstitusi Pancasila diabaikan. Demokrasi yang mereka laksanakan demokrasi sesuai dengan mereka, kelompok paling banyak, paling menang. Dia bikin undang-undang disesuaikan dengan maunya, keinginannya. Sehingga ada orang yang berhak ingin mencalonkan pemimpin dijegal, dihalang-halangi, jangan sampai dia manggung dalam dunia perpolitikan dan kepemimpinan. Ini indikasi apa? Zaman yang katanya demokrasi. Kalau kita tarik kepada konstitusi kita, demokrasi Pancasila tidak seperti itu. Demokrasi Pancasila mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah mengambil yang terbaik, bukan orang yang jelek, orang yang kurang mampu, orang yang tidak punya kepemimpinan dan latar belakangnya, ya, rekam jejaknya kurang bagus, malah manggung jadi pemimpin. Ini perlu adanya upaya bagaimana memperbaiki bangsa ini ke depannya agar lebih baik. Maka kondisi dan situasi Mekah saat itu penuh dengan kejahilian. Allah utus Nabi Muhammad. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Diutuslah, dibangkitkanlah seorang, ya, untuk umat manusia di Mekah sekitarnya yang buta huruf, yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu, mengajarkan segalanya. Sehingga mereka sadar, walaupun di awal mula tantangannya begitu berat, Nabi Muhammad menyampaikan pesan-pesan amar ma'ruf nahi munkar. Dibenci, dicaci, dihalang-halangi, diintimidasi. Jangan sampai Nabi Muhammad jadi pemimpin. Sebelumnya ditawari, mau jabatan kami beri, mau perempuan cantik kami kasih, mau harta benda akan diberi. Kira-kira gimana? Para tokoh-tokoh kita sekarang, orang-orang yang dianggap bisa mewakili kita di bidang keilmuannya dan di bidang segalanya, ketika ditawari jabatan, ditawari uang, ditawari yang lain-lain, asal Anda nurut sama saya. Kalau Anda tidak nurut, Anda punya masalah. Masalah ini akan saya bawa. Bagaimana? Kondisi yang seperti ini, ya, sudah ada di zaman Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad memimpin kota Mekah. Ada. Sampai-sampai yang luar biasa sekalipun hilang akal, tinggal nakal, mereka berupaya, ya. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka wa yaqtuluka wa yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka punya makar, rencana, memiliki strategi bagaimana nih, ya. Tangkap, penjarakan, siksa, bunuh.
Itu kualitas mentalitas bangsa Arab tempo dulu yang di belahan dunia manapun ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak disukainya, ketika berhadapan dengan orang-orang baik dan para pejuang, para pahlawan, mereka pasti melakukan yang sama. Tangkap, penjarakan, disiksa, dibunuh. Demi apa? Demi keamanan dan kenyamanan. Jangan sampai ada orang yang berupaya untuk menegakkan kebenaran, menuju kepada perubahan satu daerah, suatu bangsa, tidak mau untuk dirubah kepada yang lebih baik, maka dia lebih cenderung kepada hal-hal sesuai dengan hawa nafsunya, syahwat. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakin akhlada ilal ard wattaba hawa. Ketika Allah tawarkan, nih Al-Quran, nih Islam, kami angkat derajatnya dengan Islam, dengan akhlakul karimah, dengan ajaran Islam. Mereka akhlak ilal ard, mereka pergi mencari dunia lain. Wattaba hawa, dia mengubah hawa nafsu sesuai dengan kemauan sendiri. Ya. Kalau diajak, ayo mari kembali kepada bagaimana sistem demokrasi Pancasila sesuai dengan sila yang keempat, musyawarah. Tidak, kami punya aturan sendiri. Pokoknya sekian persen harus boleh nyalonkan. Kalau tidak sekian persen tidak boleh nyalonkan. Orang yang baik, yang hebat, yang tidak punya partai tidak bisa dicalonkan. Adapun syarat-syarat yang lain sungguh syaratnya juga agak sulit dan rumit. Kenapa? Sekali lagi, hawa keinginan berkuasa, hawa ingin melaksanakan sekehendak kelompoknya, hatinya, kemauannya, itu lebih diutamakan daripada kembali kepada konstitusi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di dalam Al-Quran dikatakan seperti tadi. Ya. Mereka seperti apa? Kama salil kalb. Mereka seperti anjing, seperti kalbun. In tahmil alaihi yalhas aw takruhu yalhas. Diberi nasihat, menjulurkan lidahnya. Ya, lidahnya menjulur. Ya, tidak diberi nasihat, sama saja seperti itu. Artinya cuek, bebek, tidak mau tahu dengan nasihat petua, diajak menuju ke jalan yang benar. Kalau dunia sudah seperti ini, ya, kehidupan masyarakat seperti masyarakat yang digambarkan oleh Al-Quran seperti anjing, maka siapa saja yang akan ngasih tulang, siapa saja yang akan ngasih daging, disitulah mereka berpesta pora dengan hal-hal yang nikmat sesuai dengan dunianya. Untuk ke depan, masyarakat kita gambarannya, siapa nih calon pemimpinnya, wali kotanya, bupatinya, gubernurnya? Ada duitnya tidak? Kalau nggak ada duitnya tidak dilihat. Kalaupun kasih berapa? Dari yang sebelah berapa? Oh, ada yang 200, ada yang 500. Ini terjadi di mana-mana seperti itu. Silakan saja. Dari dulu entah sampai kapan demokrasi memilih pemimpin hampir sama seperti itu. Plus tidak beda dengan pemilihan kepala desa. Bahkan kepala desa jelas gamblang menggunakan para dukun-dukun untuk mendukung agar menang jadi kepala desa. Ya, ada yang 500 juta habis, 900 juta habis, ada yang 1 miliar habis hanya sekedar untuk jadi kepala desa. Sekarang berapa untuk jadi anggota DPR di DPR? Berapa miliar yang mereka habiskan? Untuk apa duit itu? Untuk menyuap, membeli suara rakyat? Kalau rakyatnya demikian adanya, calon pemimpinnya juga sama membeli suara rakyat. Kedua-duanya dalam kategori melanggar aturan agama. Ya. Yang suap, menyuap, dan yang disuap sama-sama haram. Kalau sudah kehidupan demikian, bagaimana kepemimpinan ke depan? Kursi yang didudukinya, kursi dari barang haram. Kursi yang haram ketika duduk tidak murni. Bagaimana kepemimpinannya? Pasti akan ada karakter dan perilaku-perilaku yang tidak lurus. Banyak penyimpangan-penyimpangan. Apalagi banyak yang dukung-dukung para pemodal-pemodal setelah menang akan menagih
mana jatah proyek buat saya. Inilah kenyataan kehidupan. Kapan akan kita rubah yang udah seperti ini? Siapa yang berani merubah? Sampai kapan? Mari kita sadar, kalau dikasih uang gak usah terima. Ya, biarin aja. Kita pilih sesuai dengan mana yang kira-kira layak untuk memimpin kota kita, gubernur kita dan seterusnya. Supaya apa? Supaya kita jangan ikut tercemar dengan kondisi dan situasi tebar pesona, tebar amplop dan lain sebagainya, sehingga akan membuat kita hidup dalam kegelisahan, pernah memilih pemimpin menyesal karena dikasih uang. Ternyata orangnya seperti itu. Penyesalannya di belakang, cerita ngomong ke orang-orang, katanya membantu kampung kami, mau membantu bikin solokan, bikin jalan, bikin apa. Ternyata nggak pernah datang ke sini, janjinya bohong. Apakah seperti itu pemimpin? Ya, janji bohong. Kadang-kadang pun dia melontarkan perkataan penuh dengan kebohongan, sehingga apa yang dikerjakannya pun ya bohong-bohongan. Mudah-mudahan ini sebagai penyemangat buat kita rakyat masyarakat Kota Cirebon. Mari kita dukung pilkada yang lebih baik dan lebih bagus. Silakan Anda pilih ya, agar kepemimpinannya itu betul-betul murni. Kita jangan mau diberi uang, politik uang. Demikian, mudah-mudahan semangat Maulid Nabi meniru keteladanan Rasulullah jujur kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.